Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang agresi militer Belanda 1 dan 2. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang agresi militer Belanda 1. Latar belakang agresi militer Belanda 1 ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati ternyata belum mampu menyudahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Silang pendapat pun terjadi dari masing-masing pihak yang membuat masalah kembali muncul. Pihak Indonesia meyakini berdasarkan proklamasi kemerdekaan yang sudah dideklarasikan, Indonesia sudah menjadi negara berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatannya atas seluruh wilayah bekas wilayah Hindia Belanda. Di sisi lain, Belanda tetap memegang teguh isi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 yang menyatakan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran atau bisa disebut dengan Commonwealth antara Kerajaan Belanda dan Hindia atau Indonesia di bawah naungan Kerajaan Belanda. Nah, begini kronologinya. Kronologi agresi militer Belanda 1, tanggal 3 Juni 1947, Belanda mengeluarkan ultimatum yang sangat membatasi Indonesia sebagai negara yang seharusnya sudah merdeka. Indonesia merespon dengan membuat nota jawaban atas ultimatum Belanda pada tanggal 8 Juni 1947. Isinya adalah penolakan terhadap ultimatum Belanda. Indonesia menuntut tetap diberikan kebebasan dalam menjalankan pemerintahan sembari berusaha menjalankan isi perjanjian Linggarjati. Nota jawaban tersebut ditolak oleh Komisi Jenderal Belanda. Perselisihan kedua pihak mencapai puncaknya ketika pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer. Kartasasmita dalam buku 30 tahun Indonesia Merdeka 1945-1960 sampai dengan 1995 menuliskan agresi militer Belanda 1 yang dimulai tanggal 21 Juli 1947 dilakukan secara serentak ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Belanda menyebut gerakan militer mereka sebagai aksi polisinil untuk mengembalikan ketertiban umum. Belanda mengabaikan seruan masyarakat internasional agar menaati isi perjanjian Linggarjati dan menghentikan pertikaian dengan Indonesia. Dengan kekuatan militer yang dibantu peralatan modern, pasukan Belanda dengan cepat menguasai Jawa dan Sumatera. Berikut tokoh-tokoh agresi militer Belanda 1, yaitu Hubertus Johannes atau Huib van Mook 30 Mei 1894 sampai 10 Mei 1965 adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda secara de facto atau pangkat sesungguhnya adalah Wakil Gubernur Jenderal yang terakhir yang menjabat setelah Jepang menguasai Hindia Belanda. Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Mr. Muhammad Roem adalah seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri. Miles Wenderbloem Lampson Killian adalah seorang diplomat berkebangsaan Inggris. Dia lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1880 di Killearn, Skotlandia dan meninggal saat 20 Oktober 1964 di Sussex Timur. Dia masuk dinas di Kementerian Luar Negeri Inggris sejak 1903. Nah, sekarang kita ke latar belakang agresi militer Belanda 2. Latar belakang agresi militer Belanda 2 adalah karena Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan mengingkari janji yang sudah disepakati antara kedua belah pihak pada perjanjian Renville. Agresi kedua yang dilakukan oleh Belanda benar-benar membuat Indonesia kewalahan menghadapinya.
pihak militer Belanda melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh penting Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh yang lain. Seperti ini kronologinya. Kronologi agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda terjadi pada tanggal 19-20 Desember 1948, yaitu saat Belanda menyerang Yogyakarta. Operasi tersebut dirancang oleh Letnan Jenderal Simon Spoor yang menerapkan strategi serangan seperti yang dilakukan Jepang saat menyerang Amerika Serikat. Kekuatan militer Belanda yang cukup besar membuat perlawanan Indonesia tidak berarti. Hanya dalam hitungan jam, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta. Bahkan, Belanda berhasil menawan pimpinan sipil seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Belanda mengasingkan tokoh tersebut ke Sumatera. Sementara itu, pimpinan militer Indonesia memutuskan untuk melakukan perang gerilya. Jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda menyebabkan terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara. Pasukan Belanda segera melakukan operasi pembersihan pihak Indonesia dengan menawan ratusan orang yang dicurigai. Belanda mencoba membenarkan aksi militernya dengan beberapa alasan, antara lain terdapat infiltrasi yang dilakukan pasukan Indonesia ke daerah yang diduduki Belanda. Pemerintah Indonesia tidak berdaya untuk mengendalikan TNI yang merusak keamanan dan ketentraman. Selain itu, pemerintah Indonesia dianggap tidak bisa memenuhi janji karena tidak berkuasa atas beberapa golongan daerahnya. Pemerintahan Indonesia tidak dapat menekan bahaya komunis. Dan pada akhirnya, tanggal 7 Mei 1914, agresi militer Belanda II berakhir yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian Roem-Royen akhir peristiwa. Berikut beberapa tokoh dari Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Abdul Haris Nasution, dan tokoh dari Belanda seperti Jenderal Hendrik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.